Ketika film ini membawa dua judul film blockbuster, Us dan Get Out, nggak sedikit orang-orang beranggapan film ini akan mendulang kesuksesan yang sama, minimal pantas disejajarkan dengan kedua film yang tadi kusebutin. Namun perlu digarisbawahi, Us dan Get Out didirect langsung sama Jordan Peele. Dan film ini nggak ada andil Jordan Peele di departemen manapun. Nah loh, jadi ini film siapa? Mereka lah produser Us dan Get Out. So, kalau gitu, apa yang akhirnya bisa menyamakan dan membedakan film ini sama dua film blockbuster tadi? Welcome to Count Review, ini dari review singkat film Antebellum. Ayo ngaku, pasti ada yang nanya, nonton ini di mana? Jalur orang dalam, wah, ngerti ya? Film Antebellum ini mengisahkan perbudakan sama orang-orang ras kulit hitam di sebuah daerah terasing. Mereka semua diculik dari penjuru wilayah, bukan karena mereka ini adalah orang-orang miskin, melainkan orang-orang sukses yang namanya justru dikenal sebagai pembela hak kaum minoritas. Seorang wanita yang jadi korban bernama Veronica mencoba melakukan pemberontakan untuk bisa menyelamatkan diri dari siksaan para ras kulit putih. Loh, mana horornya? Sinopsisnya aja kayaknya cuma soal perbudakan. Emang, film ini lebih cocok kuanggap sebagai film thriller misteri. Inilah perbedaan yang paling mencolok antara Antebellum dengan Us dan Get Out. Lalu apa yang menyamakannya? Sama seperti halnya film Us dan Get Out, film ini berpusat sama aktor dan aktris kulit hitam sebagai lead aktornya. Dan kalau kalian pernah nonton film 12 Years a Slave, film ini mirip-mirip sedikit. Sedikit, nggak banyak kok. Impresiku sama film ini antara suka dan tidak. Oke, pertama pas prolog filmnya. Ada sekitar 5 menit one take shot yang bisa gue bilang masih ada cacat minor. Terlepas, prolognya seperti mau menegaskan ke penonton ini bukanlah film horor yang kalian bayangkan. Bagus sih, tapi andai saja jika kamera stabilisationnya bisa lebih baik tanpa ada shaky-shaky yang sedikit mengganggu, ya bisa jauh lebih bagus sih. Dua babak yang berbeda terasa boros durasi yang sebenarnya bisa dipersempit. Terlepas mungkin penulis dan direktur pengen penonton lebih mendalami konflik apa yang sebenarnya terjadi di film ini. Cuma hal itu terasa sia-sia mengingat flow film ini cukup lambat. Dan bisa saja penonton yang gak sabaran bakalan nyerah duluan sebelum masuk ke inti apa dan kenapa dengan plot yang disuguhkan film ini. Diperankan Janelle Monáe sebagai lead actress-nya di sini. Perlu kugarisbawahi peran Veronica atau Eden yang dibawanya sebenarnya punya potensi yang sangat besar. Namun sayangnya, pengenalan untuk tokoh karakter ini sangat lama dan disayangkan juga. Apa mungkin ini karena naskahnya ya? Jadi eksplorasinya nggak cukup luas. Jadi kadang semeyakinkan apapun Janelle membawakan perannya, tetap aja sangat terasa ada yang tertahan. By the way, doi penyanyi dan aktris dan pernah ambil peran di film Moonlight. Itu tuh film yang memenangkan Best Pictures di pagelaran Oscar 2017 silam. Lalu apa yang sebenarnya dijual film ini? Premis. Ya, premis yang sebenarnya udah sangat usang sih. Masih berkutat soal rasisme dan perbudakan ras kulit hitam. Ibarat malas aja sih mencoba atau mencari atau membuat formula baru yang kali-kali aja film ini harusnya punya penilaian yang lebih baik dari penikmat film Antebellum. Film ini mungkin hadir di waktu yang tepat di saat isu rasisme semakin menjadi-jadi. Cuma sayangnya, dengan premis yang dipakai, pemborosan durasi, pendalaman karakter yang kurang, Antebellum sulit buat dibilang setingkat dengan Us atau Get Out. Atau bahkan 12 Years a Slave, terlepas ada big plot twist. Tetap aja, film ini masih jauh dari kata bagus. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zen pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan tetap positif, dan jangan lupa bahagia.